أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام وهي تحية الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, terutama nikmat hidayah, ya, sehingga kita mampu dan mudah melakukan berbagai macam aktivitas ibadah yang sebenarnya itu menjadi keuntungan dan bekal kita sendiri masing-masing di yaumul qiyamah nanti. Dan ini sesuai dengan apa yang dibaca oleh imam tadi, ya, kalau nggak salah di rakaat pertama di surat mudah-mudahan saya tidak salah, surat Yunus, ya, di akhir surat Yunus tadi dibacakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhan nas, katakan wahai manusia, katakan wahai Muhammad kepada manusia, qad ja'akumul haqqu mir rabbikum, bahwa telah datang kebenaran itu dari Tuhan kalian, ya, kebenaran itu Al-Qur'an. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi, ya, siapa yang mendapatkan petunjuk maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikannya atau kebaikan dirinya sendiri. Wa man dhalla, siapa yang sesat, fa innama yudillu 'alaiha, maka sesungguhnya kesesatan itu hanyalah akan mencelakakan dirinya sendiri. Wa ma ana 'alaikum biwakil, dan katakan aku bukanlah menjadi wakil atau pemelihara bagi diri kalian. Mudah-mudahan hidayah kebaikan yang Allah berikan itu tetap diberikan kepada kita sampai akhir hayat insyaallah. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan beliau mengakui kita sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang dirahmati oleh Allah, di dalam fikih muamalah, ya, fikih yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, khususnya dalam bidang maliyah, harta, itu ada 5 model, ya, 5 model muamalah yang pasti akan kita lakukan. Yang paling pertama itu adalah model muawadhah. Apa itu muawadhah? Muawadhah itu adalah model akhzun wa i'ta'un atau i'ta'un wa akhzun. Jadi muawadhah itu artinya timbal balik, ya, tukar menukar, terjadi timbal balik, ya, baik itu dari akhzun wa i'ta'un, dia mengambil lalu kemudian dia memberi. Jadi ini mungkin misalnya dari aspek penjual, ketika dia menjual barangnya, dia berikan barangnya itu dan dia mendapatkan uang bayaran. Itu namanya apa tadi? Akhzun wa i'ta'un, atau sebaliknya, i'ta'un wa akhzun. Kalau seseorang itu, ini dari aspek pembeli, kalau tadi penjual. Kalau pembeli maka dia bayar dulu, ya, bayar dulu, baru kemudian dia mendapatkan barangnya.
Nah ini memang tidak ada aturan baku mana yang harus duluan. Dua-duanya sebenarnya boleh-boleh saja. Nah, jadi yang pertama itu tukar menukar, nah, muawadhah. Yang kedua adalah model-model muamalah kita yang berbasis tausiqat. Atau siqat itu artinya kepercayaan. Ya, contoh misalnya yang kita kenal dengan barang jaminan, rohan. Kita kenal dengan istilah namanya rohan atau rahnun. Kalau bahasa Indonesianya sering disebut rohan. Ya, kalau bahasa Arabnya rahnun. Rahnun itu apa? Barang jaminan. Jadi kalau ada orang yang lagi kepepet, ya, dia butuh pembiayaan atau lebih tepatnya butuh uang. Dalam Islam itu memang sudah diwakili di antara lain selain rahnun ini, yaitu dengan pinjaman. Jadi datang kepada seseorang, dia minta hutang. Nah, tapi kalau dia minta hutang tadi, ya, apa tadi itu qardun, itu tidak terjadi tukar menukar secara zahir. Tapi kalau jaminan, dia kan memberikan jaminan dulu, dia beri, baru dia dapat uang. Walaupun sebenarnya qardun juga itu sendiri kalau menurut saya nih terjadi tukar menukar. Dia masuk dalam kategori muawadat yang pertama tadi. Ya. Kalau ini kan kita bicara model yang kedua, yaitu tausiqat. Tausiqat itu kan kita bilang model-model muamalah yang basicnya kepercayaan. Ya. Nah, kepercayaan dalam hal ini menarik karena qardun tidak masuk dalam kategori tausiqat. Ini agak filosofi memang. Yang masuk adalah apa tadi tausiqat? Jaminan. Kepercayaan. Jadi ternyata orang percaya kalau ada jaminan. Tapi jujur memang kalau kita adu antara hutang dengan jaminan, mana yang lebih terpercaya? Jaminan. Baru kemudian kalau dia kasih jaminan barangnya, baru kita kasih pembiayaan. Dalam lembaga keuangan itu yang terjadi. Dan itu tidak menyalahi juga sebenarnya, karena Rasulullah SAW seperti yang sering kita ulang, itu ketika meminta qardun, nah ini dia nih. Jadi kaitannya qardun sama rohan ini, itu kayak dua saudara saling berdekatan. Kan sebenarnya orang yang rohan itu yang meletakkan jaminan kan dia qardun sebenarnya, minta pinjaman. Tapi karena pinjamannya supaya berkelas, dia kasih jaminan, dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika berhutang kepada Yahudi. Beliau menjaminkan apa? Baju perang. Dan kira-kira kalau kita tanya berapa nilai baju perang Nabi dibandingkan dengan pinjaman, pasti lebih gede baju perang. Dan itu yang dipraktekkan hari ini di lembaga keuangan syariah. Jika ada yang minta pembiayaan, apalagi dalam jumlah yang kategorinya sudah mulai besar, maka kita akan mintakan kepada dia jaminan. Nah itu jaminannya itu kita lihat nilainya. Ini nilainya sama atau lebih banyak. Biasanya pilihannya adalah harus nilai jaminan lebih banyak, lebih tinggi. Karena kalau terjadi kredit macet, tidak mampu bayar, nah kita bisa ambil jaminannya. Memang bahasa mengambil jaminan itu bahasa sita, itu agak kasar ya. Sehingga ada beberapa teman-teman tidak salah mereka memutuskan atau membuat suatu istilahnya ide kreatif, yaitu apa? Tidak ada sita menyita. Keren ya? Nggak ada sita menyita. Dan itu kalau saya ditanya soal itu, saya bilang bagus. Tidak ada sita menyita itu. Tapi masalahnya, apakah orang yang menyita jaminan itu tidak bagus? Nggak juga. Kenapa? Karena jaminan itu diakui dalam Islam. Apalagi kalau kemudian sudah kita pakai ayat misalnya Al-Maidah ayat 1.
Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad kalian. Plus kita tambah lagi dengan hadis Nabi, al muslimuna 'inda syurutihim. Orang-orang Islam itu tunduk kepada syarat yang mereka sepakati. Syarat yang mereka sepakati. Nah, contoh yang saya maksud tadi itu teman-teman yang tidak ada sita itu misalnya begini, yaitu jual rumah tanpa sita. Nah, itu dulu saya dengar banyak, tapi beberapa waktu ini saya nanya-nanya, katanya itu sudah banyak yang apa istilahnya bermasalah. Ada yang gulung tikar, ada yang terkena kasus hukum. Yang sekarang masih eksis itu biasanya memang permodalannya kuat. Kasih contoh biar masuk nih. Datang orang mau beli rumah. Ini versi yang teman-teman tadi. Datang orang mau beli rumah. Dia tidak pakai nanya-nanya. Dia buang juga, selain tidak ada sita, dia tidak juga menggunakan yang namanya istilah BI checking. Jadi asal orang itu bawa KTP, muka-muka soleh. Gimana muka soleh itu? Ya muka-muka jujur lah, katanya begitu ya kan, tidak sangar gitu ya. Ya sudahlah Pak, Bapak mau rumah yang tipe berapa? Ini kunci. Berapa setiap bulan bayar sekian. Sepakat. Nah, berapa lama? 5 tahun. 5 tahun tuh beli rumah ini. Tahun pertama lancar, tahun kedua lancar. Masuk tahun ketiga, kebetulan ada resesi. Barangkali terjadi perceraian. Karena perceraian, harta yang tadinya stabil bagi 2, ya kan? Dan rumah ini kemudian macam-macam masalah. Kita ini namanya jangankan 3 tahun, besok aja kita nggak tahu kita ini akan seperti apa. Wala apa itu ayatnya Ustaz? Dan tidaklah wala taksibu kullu nafsin, ya, dan tidak ada satu orang manusia pun yang bisa memperkirakan besok dia akan seperti apa. Ya. Nah, tahun ketiga dia mulai kacau bayarnya. Sampai kepada keadaan memang nggak bisa bayar. Ya datang ke developernya. Saya nggak bisa bayar, nyerah saya. Yang bulan-bulan itu, setiap bulan itu 3 juta. Saya lagi kacau nih. Kata developernya, sesuai dengan perjanjian kita Pak, Bapak silakan tetap tinggal di rumah itu. Tapi karena Bapak sudah tidak mampu bayar mulai bulan ini kita sama-sama jual rumah ini. Oh baik. Nanti kalau rumah itu dijual dengan harga yang bagus, ya nanti harga juga penjualan itu menjadi pembayaran hutang Bapak, dan kita sesuaikan dengan apa yang kita sepakati di awal. Bapak 2 tahun sudah bayar, maka uang 2 tahun itu yang dibayar sebagai pengurang sisa. Nah kalau rumah ini laku sekian ratus juta, Bapak bayarkan sisanya kepada kami, ya Bapak bayarkan sisanya kepada kami. Lalu kemudian sisa uang yang Bapak sudah bayar 2 tahun silakan Bapak bawa. Tapi rumah artinya sudah jadi milik orang lain. Bulan pertama nggak laku, bulan kedua nggak laku, bulan ketiga nggak laku, 1 tahun nggak laku-laku. Karena nggak gampang jual rumah. 1 tahun. Kira-kira kalau Bapak di posisi developer, ini keadaan ini menguntungkan atau tidak? Jelas tidak, karena ada 1 tahun uang tidak masuk. Tapi bagi mereka teman-teman yang melakukan keadaan begini, model begini, mereka bilang nggak ada masalah Ustaz. Mau 1 tahun, mau 2 tahun rumah itu laku nggak ada masalah, karena kami tidak mau sita. Kami tidak mau jual secara paksa rumah itu. Kami mau harga yang pantas, menguntungkan kami dan menguntungkan yang rumah ini, yang punya rumah ini, yang berhutang ini. Saya bilang, oh bagus juga kalau kalian melakukan itu. Modalnya berarti Bapak harus kuat Ustaz. Saya ngebayangin kalau itu 1 orang. Bagaimana kalau itu kejadiannya 100 orang? 50 deh. Kan goyang juga itu bisnis. Ada 50 kali 3 juta, berarti 150 juta sebulan gak masuk.
kali 1 tahun 1 miliar lebih. Iya kan? Bertahan berapa lama itu? 50 rumah begitu. Makanya pada akhirnya ini fakta di lapangan. Saya seperti yang saya bilang di awal tadi, banyak teman-teman yang tadinya melakukan itu kemudian ketika sudah mentok terjadi masalah, lari ke lembaga, meminta untuk lembaga membantu menyelesaikan. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, model yang kedua itu adalah tausiqat, model muamalah yang basicnya adalah kepercayaan. Tapi mohon maaf, dalam Islam kepercayaan tidak hanya lewat rasa, tapi harus diperkuat dengan jaminan. Dan Rasul kita mencontohkan itu. Karena kalau ditanya mana dalil, ini dalilnya. Nabi sendiri mempraktekkan hal tersebut. Nah, bagaimana dengan court murni? Kalau tadi ini pakai jaminan, kalau court murni nggak pakai jaminan, ya, apakah dia juga terjadi tukar menukar seperti model awal? Ini kan model 2. Menurut saya model awal juga terpenuhi oleh court. Kalau bapak datang, kalau ada orang datang kepada bapak minta uang pinjaman, nggak pakai jaminan, terus bapak kasih uang kepada dia, bapak dapat apa? Kira-kira dapat apa? Dapat sesuatu atau nggak dapat sesuatu? Dapat pahala. Itu masuk kategori tukar menukar juga sebenarnya. Cuman perspektifnya beda. Kalau orang selalu menganggap tukar menukar itu materi versus materi, ya, kalau dalam Islam ada namanya materi versus pahala. Jadi kalau bapak memberikan pinjaman kepada orang, saya sarankan dari awal itu porsi pahalanya digedein dari awal. Karena kalau bapak tidak menguatkan poin itu, saya agak khawatir yang stroke duluan bapak. Kenapa? Karena ketika dia nggak mampu bayar, kan tidak ada jaminan. Bapak sudah selesai di situ. Makanya kalau masih pinjam sama orang, ukur-ukur juga. Jangan langsung gede. Kalau kayak orang main layang-layang, tarik ulur dia. Ya. Kasih dia dulu yang kecil nominal. Lihat kapasitasnya. Bisa nggak dia ini? Terus percaya nggak? Oh bisa. Kedua, kasih naik lagi. Nah, pernah kejadian diteliti oleh satu mahasiswa kami lewat skripsi. Waktu itu masih BSM, Bank Syariah Mandiri. Ada satu nasabah dari sekian banyak nasabah yang diteliti. Ada satu nasabah menarik dia gayanya. Gayanya begini. Tahun pertama nominalnya cukup gede loh, tidak sedikit. Tahun pertama, pinjaman pertama maksud saya, pembiayaan pertama, jangan pakai kata pinjaman. Pembiayaan pertama lancar. Lancar loh Pak. Karena lancar, BSM-nya waktu datang lagi yang kedua, dia datang lagi untuk minta yang kedua kali, pembiayaan itu kasih lagi, nggak pakai lama. Yang ketiga dicari dia, kebalik, bank yang nyari dia. Mana ente? Mana? Karena kapasitasnya bagus. Yang ketiga lancar. Yang keempat tambah dicari, bahkan dipermudah. Yang tadinya kalau orang lain dia dicek sana sini, berat kayak di awal, dia enggak. Udah keempat loh. Nah pas yang kelima Pak, apes, gagal bisnis. Memang kapasitas orang ini setelah diteliti sama mahasiswa tadi lebih dalam, kan ini penelitian agak mendalam. Kalau orang bank kan cuma tahu kenapa nggak bisa bayar, apes. Kalau ini mahasiswa kita bilang coba cari tahu ceritanya apa. Dia cari tahu ternyata memang ada masalah gaya hidup. Ketika bisnis mulai bagus, gaya hidup mulai berubah. Iya, dan itu teorinya Ibnu Khaldun. Ketika membicarakan peradaban manusia itu kata Ibnu Khaldun adalah diawali dari orang-orang yang sederhana, orang-orang di di rural ya, rural itu desa, di mana nilai-nilai kejujuran,
di mana nilai-nilai amanah itu masih ada di sana di desa, kata Ibnu Khaldun. Masih ingat Nabi kita Muhammad SAW waktu lahir diasuh di mana, di waktu masih bayi balita? Di Badui. Karena bagi orang Arab dulu, Badui itu selain udaranya segar, bagus bagi bayi anak-anak kecil, bahasa itu belum tercampur, ya. Bahasa Arabnya masih bahasa Arab yang sempurna, yang murni. Nilai-nilai, barangkali juga nilai-nilai kejujuran akan mudah didapat di sana dibandingkan dengan di kota. Makanya Nabi Muhammad sana dia kebiasaan dulu. Nah, kata Ibnu Khaldun, nilai-nilai itu masih ada di sana. Termasuk nilai-nilai keberanian masih ada di orang-orang desa. Nilai-nilai keberanian, nilai-nilai siap berkorban. Bagus nih, ini model peradaban ini. Nah, orang-orang yang bagus tadi itu, kemudian mereka bergerak. Bergerak kemana? Mencari yang lebih besar. Ya. Akhirnya apa? Dari desa mulai mereka merapat ke pinggir-pinggir kota. Kayak ceritanya Khilafah Utsmaniyah. Siapa pendiri Khilafah Utsmaniyah? Utsman, anaknya Ertugrul. Ertugrul itu kan dari klan, ini sedikit cerita sejarah ya. Dari klan yang ini pindah-pindah. Mereka nggak punya tempat loh, Pak. Bapaknya Utsman itu pendiri Khilafah Utsmaniyah yang runtuh tahun 1924 oleh Kemal Atatürk. Itu bapaknya siapa tadi namanya? Ertugrul. Nama kakeknya lagi Sulaiman. Jadi Utsman bin Ertugrul bin Sulaiman. Itu mereka dari awalnya adalah klan, satu kabilah, satu suku yang nggak punya tempat. Kalau sudah habis itu rumput di situ, pindah lagi. Nah, ketika suasana perpolitikan Abbasiyah, waktu itu dinasti Abbasiyah yang berkuasa, ngasih mereka satu tempat. Nah, tempat itu memang sengaja dikasih Abbasiyah karena apa? Karena sukunya Utsman ini terkenal gagah berani, pemberani, jagoan. Ternyata tempat yang dikasih itu adalah tempat yang diperebutkan oleh Kristen sama oleh apa ini? Yang sipit ini? Mongol. Abbasiyah waktu zaman itu terjepit antara serangan yang diam-diam oleh pihak Kristen dan diserang secara terang-terangan oleh Mongol masa itu. Sukunya Ertugrul, sukunya Utsman ditaruh di situ supaya ngebela. Apa yang terjadi kita pendekkan ceritanya dengan nilai-nilai keberanian, nilai-nilai berani berkorban. Mereka Utsman ini berhasil menguasai bahkan menjadi pengganti dinasti Abbasiyah. Jadi orang desa nanti merapat ke kota, orang kota tadi dikalahkan, mereka yang berhasil menjadi penguasa. Nah, kalau sudah berhasil jadi penguasa, kata Ibnu Khaldun, balik lagi ke Ibnu Khaldun, nilai-nilai tadi mulai turun, keberanian mulai hilang. Kenapa? Karena sudah mulai merasakan kemewahan. Ini siklus ya. Karena sudah mulai banyak pendapatan, mulai banyak dapat duit, mewah, berubah gaya hidup, siklus mulai berubah. Kata Ibnu Khaldun, orang-orang kota yang tadinya dia orang desa sudah mulai begitu. Dia mulai ketakutan, keberanian sudah hilang. Ketakutan akan ada orang lagi yang lain, yang dari desa lagi, yang akan mengambil kekuasaan dia. Apa yang akan dia lakukan? Dia menyewa keamanan. Dari siapa? Dari pihak luar, yang bukan siapa-siapa. Keamanan tentara. Dia ambil dari musuh bahkan. Lindungi aku. Karena orang di bawah aku, orang-orang dia sendiri, aku takut mereka akan memberontak kepadaku. Sudah begitu. Nah, kalau sudah itu terjadi, tapi teori Ibnu Khaldun bilang pasti ente kalah. Kalau dia sudah kalah, muter lagi begitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa ini penting? Ibnu Khaldun itu bukunya masih dibaca sampai hari ini. Apa yang terjadi dulu itu terjadi hari ini. Itu cuma siklus putaran saja. Jadi sabar aja, nggak usah
bingung. Nanti suatu yang berkuasa itu hancur juga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi kemana-mana ya, tapi nggak apa-apa ya, boleh ya. Model yang ketiga. Nah, kita tadi baru bicara model pertama, model 1, model 2. Model yang ketiga adalah musyarakat. Nah, benar nggak tulisannya? Tadi muawadat, yang kedua tausiqat, yang ketiga namanya model musyarakat. Apa itu masyarakat? Model kerjasama. Jadi kita dalam muamalah Islam ini ada model yang pertama terjadi timbal balik, jual beli itu timbal balik. Model yang kedua jaminan, dia cuma taruh barangnya sebagai jaminan, kita kasih dia pembiayaan. Nanti kalau dia bisa selesai dia bayar lagi, ambil ulang barang. Yang ketiga, model yang ketiga masyarakat kerjasama. Dalam muamalah ini kerjasama banyak. Satu orang punya modal kaya raya, tapi usia sudah tua, udah nggak kuat, mau kerja kayak masih muda dulu udah nggak bisa. Maka dia carilah anak-anak muda. Ini uang, kamu kerja. Anak-anak muda itu apa? Tenaga ada, nggak punya duit. Mohon maaf, di budaya mana ini terjadi? Melayu apa bukan Melayu? Cina apa Melayu? Yang melakukan praktek ini Cina, Pak. Keluarga besar mereka bukan cuma keluarga satu, kan mereka punya satu marga, bermarga-marga kan. Kayak saya ini juga marganya marga Cina sebenarnya, saya bawa dari ibu saya, tapi dari ayah Arab. Jadi saya gado-gado. Kakek saya Arab dari pihak bapak, kakek saya Cina dari pihak ibu. Ya. Marga saya marga Tan. Kalau saya tanya-tanya sama ibu saya, karena ibu saya masih punya nama Cina juga. Nama kakek paman-paman saya level di atas satu generasi di atas saya itu nama-nama Cina, mereka masih diberi. Nah, kami generasi di bawah mereka sudah nggak dapat. Sudah total putus. Nah, orang-orang Cina keluarga besar, ketika mereka melihat anak-anak muda mereka, untungnya yang masih kuat, tapi mau kerja, mau bikin usaha apa lo katanya, pakai bahasa mereka. Saya mau usaha ini. Ya sudah, kamu ada modal nggak ada? Urunan keluarga besar, urunan mereka. Bahkan masih ingat di masa-masa Orde Baru, di mana kita akui masih terjadi keterbatasan betul ya mereka untuk masuk di sektor-sektor politik, sektor-sektor yang lain ya. Mereka murni mainnya di mana? Bisnis, dagang. Sehingga ada dulu Pak Meo dikatakan, sudahlah kamu kalau orang Cina ya, sudahlah nggak usah belajar tinggi, udah kamu bisnis saja, ini modal. Itu yang terjadi. Padahal teori itu Islam mudharabah namanya. Sohibul mal, pemilik modal, sama yang nggak punya modal, mudharib. Itu. Nah, apakah sekarang sudah berubah? Masih tetap model itu, tapi sudah diperkuat dengan sektor yang lain. Mereka sudah tidak hanya murni di bisnis, sudah tidak murni di dagang. Mereka sudah mengkader, sudah masuk ke politik, sudah masuk ke mana-mana. Ya, betul nggak? Saya ngomong apa adanya. Ya. Bapak Ibu jangan salah. Ketika ada penerimaan beasiswa, saya nggak mau sebut nama beasiswanya, yang bonafit nilainya, yang dibiayai sampai ke Harvard, ke Oxford, pakai dana pemerintah, yang banyak ikut masuk dari mereka. Lah wajar mereka terima, bahasa Inggrisnya bagus, nilai matematikanya bagus, karena pakai sempoa. Dulu mereka dihitung pakai jari juga. Coba lihat kalau ada pertandingan, coba lihat misalnya, mohon maaf, ada pertandingan sekolah-sekolah bergengsi, yang menang mana? Tapi kita juga semangat, sekolah-sekolah Islam terpadu juga sudah mulai menunjukkan taringnya, sudah pintar matematika, ternyata hafiz Quran juga. Cuma memang masalah ini, kenapa?
masuk sekolah Islam terpadu ini mahal. Betul apa tidak? Iya, cuman kalau kita tanya kenapa sekolah Islam berkualitas mahal? Dijawab apa? Ya pembiayaannya juga besar, guru-gurunya dibayar dengan lumayan. Jadi guru-guru kalau diajar dikasih gaji lumayan, ngajarnya enak apa tidak enak? Enak deh. Iya banget. Anak saya masih kelas 1. Saya nggak mau sebut nama sekolahnya, nanti disebut promo pula. Ya. Karena dia punya bakat di calistung, ada hari tertentu di 1 minggu itu pulangnya jam 4. Teman-temannya pulang jam 2. Dia berarti tambah berapa jam? 2 jam. Diajari lagi sama guru-gurunya untuk mengasah bakat itu. Dibayar lagi enggak? Enggak. Enggak ada biaya tambahan. Cuma memang nanti kalau anaknya muncul kan ada lomba-lomba diikutkan. Tapi kalau di sekolah lain mana ada itu? Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini memang kita bicara apa yang terjadi dalam masyarakat kita. Ya. Kalau kita mau bicara soal ekonomi, tidak bisa kita lepas dari masalah budaya, adat, fakta sosial. Pasti itu. Makanya saya tanya, ekonomi itu masuk ranah eksak atau bukan? Sosial, ilmu eksak, ilmu eksak apa ilmu sosial? Sosial Pak. Ekonomi itu jurusan ekonomi masuk ilmu sosial. IPB aja yang berbeda. IPB ketika anak-anak SMA mau masuk jurusan ekonomi ataupun bukan ekonomi, semua jurusan di IPB itu dia tidak terima kalau dari sosial, dia pasti terima dari eksak. Itu loh. Padahal ilmu ekonomi rumpun sosial. Tapi kalau kita tanya dijawab begini jawabannya. Karena IPB terkenal dengan hitungannya. Sehingga akhirnya lulusan ekonomi IPB jadi orang bank semua. Tidak semua. Institut Perbankan Bogor. Institut Perpajakan Bogor. Pokoknya yang P semua masuk. Pesantren juga pokoknya. Ya mudah-mudahan kita berharap skemanya IPB dengan jalur apa itu namanya, jalur prestasi hafizah itu mudah-mudahan oleh Pak Rektor tetap dipertahankan dan dibuka lebih luas. Karena ITS aja berani. ITS, Institut Teknologi Surabaya, jelas teknologi itu ada kata teknologi. Pasti yang masuk situ eksak apa? Sosial. Pasti eksak. Tapi ITS berani ngasih beasiswa full bagi mereka yang hafiz dan hafizah. Betul? Iya. Karena setelah diteliti, setelah perjalanan menerima teman adik-adik yang hafiz-hafizah ini, ternyata nilai pelajaran mereka juga tidak buruk-buruk amat, bagus. Ya enggak? Hafal teori rumus, jangankan hafal teori rumus, Quran saja yang setebal itu masuk di kepala mereka. Nah ini juga jadi PR juga Pak. Ternyata nih, bagaimana caranya kita bukan hanya mencetak yang hafiz-hafizah, tapi hafiz-hafizah itu punya skill lain selain hafiz-hafiznya itu. Setuju apa tidak? Betul nggak? Kalau dia cuma hafiz-hafizah, bukan kita bilang cuma, itu juga sudah luar biasa. Jalannya ke surga sudah dapat, bahkan bisa ngasih mahkota kepada orang tuanya. Tapi ini kita sedang bicara skala bukan individu, kita sedang bicara skala peradaban. Iya kan? Kita butuh yang menjadi dirjen kependidikan misalnya. Orang yang paling mengambil keputusan kependidikan di Jakarta sana itu adalah orang yang isi kepalanya apa? Al-Quran juga. Kalau tidak 30 juz ya juz 30. Begitu. Ya Pak? Iya. Kenapa saya bilang begini? Karena coba saya tanya, ilmuwan misalnya ilmuwan eksak Islam, katakanlah siapa? Al-Biruni,
Al-Jabari. Siapa lagi? Al-Khawarizmi. Saya tanya, mereka itu ilmuwan eksak atau ada hafal Qurannya? Mereka hafal Quran, Pak. Ilmuwan-ilmuwan yang canggih-canggih, yang mata, apa lagi siapa? Yang kedokteran itu siapa namanya? Ibnu Sina. Itu hafal Quran, tahu hadis. Jadi masa-masa itu akan kita tarik kembali ke sini. Anak-anak kita yang hafiz-hafizah itu diisi juga dengan ilmu-ilmu yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang saya bersemangat kalau ngomongin yang begini-begini. Ya, jadi kita tadi ada di mana? Musyarakat. Pemilik modal yang sudah tua, nggak punya lagi tenaga, kasih sama yang muda-muda. Gitu loh. Kalau terjadi kerugian nih, mudharabah nih, yang nanggung resiko siapa? Yang ini apa yang ini? Yang ini. Ini yang nanggung risiko. Dan lagian menurut saya uangnya kan sudah banyak. Resiko menciptakan seorang pebisnis muda, kan itu kalaupun uangnya hilang sekalian habis, kan dia masih punya banyak duit. Dan kalaupun dia bilang, oh saya rugi Ustaz kalau begitu terus, jangan rugi. Islam itu menarik. Saya mau tanya Bapak-Bapak, kalau Bapak lihat contoh tadi ini pemilik modal, ini orang yang kerja. Saya mau tanya, dalam Islam ini muatannya muatan bisnis atau ada nilai yang lain? Kita itu ngejar pahala. Kalau ini orang berhasil, uang kita kembali, dia bisa menciptakan lagi bisnis baru. Kalaupun tidak berhasil sampai menciptakan bisnis baru, minimal rumah tangganya terpenuhi. Bapak, kadang-kadang bagi seorang muslim yang beriman, pebisnis yang beriman, ketika dia buka satu usaha, lalu dia pekerjakan 5 orang, yang 5 orang itu baru anak-anak muda yang baru menikah, yang baru punya anak 1. 5 orang pegawainya ini, menurut dia nggak peduli bisnisnya ini nggak menghasilkan untung berlipat ganda, cukup hanya untuk bisa membuat terjadi putaran dan menggaji yang 5 orang ini. Kenapa? Karena dia niatkan 5 orang ini perlu uang untuk bawa susu ke rumahnya untuk anaknya. Betul tidak? Ini mudharabah. Ada nilai-nilai Islami di sini. Saya tanya lagi, mudharabah ini, hubungan ini, ada jaminan nggak di sini? Yang ini ngasih jaminan nggak? Ada. Yang ini murni percaya sama ini. Kenapa? Karena satu klaim. Oke, satu klaim. Ini menarik nih. Bahwa apa? Tadi kita pakai teorinya siapa? Ibnu Khaldun. Betul Pak. Ibnu Khaldun bilang yang namanya ta'at asobiyah. Itu ada namanya teori besarnya Umron. Teori di Umron itu peradaban. Teori di bawahnya Umron namanya asobiyah. Jadi teori asobiyah itu mendukung teori Umron. Kalau mau bikin peradaban besar, ikutin teori kecil. Apa itu asobiyah? Asobiyah itu kalau kita pakai bahasa Indonesia, fanatisme golongan. Ibnu Khaldun bilang, kita manusia ini jangan bohong, kita ada fanatisme dalam diri kita. Fanatisme dalam diri dalam Islam dibolehkan apa tidak? Boleh dengan catatan. Betul nggak? Bapak fanatisme dengan sesama keluarga besar. Kalau ada 2, ini yang kemudian KKN, KKN, kolusi, nepotisme. Saya mau nanya, nepotisme di dalam budaya orang Indonesia susah dihilangkan apa tidak? Apalagi kalau pakai teorinya Ibnu Khaldun. Sekarang saya kasih contoh, Bapak pemilik perusahaan, ada mau terima satu posisi baru kerja, buka lowongan secara umum, terbuka, nggak ada ditutup-tutupin. Yang daftar 100 orang, termasuk yang dari 100 orang itu, kemudian dari 100 orang mengerucut dengan berbagai level tes, tinggal 2 orang. Tinggal 2 orang. Nilainya sama persis Pak. Nilai tes sama persis. Gantengnya sama, tinggi badan sama. Karena ada bisnis-bisnis tertentu butuh yang namanya penampilan wajah. Marketing misalnya itu kan butuh orang yang wajahnya bagus, ya kan, bahasanya bagus. Jadi semua penilaian 2 kandidat ini sama.
Tapi mohon maaf, satu orang ini anaknya teman kita. Anaknya teman bapak, teman akrab dari kecil. Dan anak ini bapak udah kenal. Karena waktu bapak sering berkunjung ke rumah teman bapak, dia ada di situ. Bapak tahu sejarah anak ini. Bapak tahu siapa orang tuanya. Kira-kira kalau dua orang sudah sampai begini, bapak sebagai pemilik perusahaan pilih mana? Pilih mana, Pak? Ya pilih yang dikenal ya dong. Nepotisme apa tidak? Nah, ini berarti itu dijawab. Berpikir kan kita semua. Jangan-jangan ini nepotisme syariah. Nah, kalau sudah ada kata syariah kan halal kan? Bapak, ini penting. Kalau saya memang setuju juga. Ngapain saya cari orang yang saya tidak kenal? Mending yang saya kenal. Nilainya sama. Gitu loh. Jadi ta'assub itu menurut Ibnu Khaldun penting. Tapi ta'assub syariah. Itu tidak bisa dihilangkan Pak dalam diri kita ini. Ya. Ini Masjid Al-Hidayah, Al-Falah punya duit. Terus kalau ada yang minta bantuan, 2 orang, satu yang dekat sini, satu orang jauh, dahulukan yang mana? Orang dekat. Itu ta'assub namanya. Ta'assub fanatik. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Mudharabah ini saya sebut ini bukan nilai bisnis toh. Kalau rugi, terjadi kerugian, ini yang tanggung. Tapi dengan catatan Pak, ruginya bukan karena kesengajaan. Siapa ini? Orang ini? Anak muda tadi. Dia udah jujur, dia amanah. Cuman sayang memang ekonomi memaksa dia, pasar memaksa dia, bisnis yang dia jalankan hancur. Dia tidak bisa menolak keadaan itu. Orang ini yang sudah tua ini bijaksanalah. Ya, ketika dia lihat orang ini sudah usaha, tenaganya, keringatnya sudah berceceran, sudah keluar betul-betul, dan dia tahu ini bisnis ini rugi karena bukan dia, ya sudahlah saya tanggung. Menarik apa tidak? Menarik. Oleh karena itu, anak-anak muda ini kita harus bekali mereka yang paling pertama apa? Kejujuran mental. Makanya orang Jepang usia pendidikan awal yang diajarin bukan matematika, ya enggak? Jujur, mau antri, mau bersih, sampah ditaruh. Pendidikan ini apa namanya? Mental, pendidikan akhlak. Kalau akhlaknya bagus, ini banyak sebenarnya orang-orang yang begini di negeri ini. Banyak apa tidak Pak? Banyak Pak. Apalagi kalau dia sudah sakit-sakitan Pak. Uangnya banyak, sakit-sakitan. Mau ngapain lagi Pak? Apa yang mau dicari? Betul aja. Makanya akhirnya lahirlah skema namanya wakaf. Saya tanya, wakaf itu bukan potensi. Wakaf itu aura-auranya aura bisnis apa aura akhirat? Selalu orang jawab akhirat. Tapi hari ini kita putar semua itu, kita balikin. Wakaf produktif. Wakaf produktif. Aura bisnisnya ada. Betul apa tidak? Aura akhiratnya pasti. Nah tinggal nyari nih, siapa orang-orang yang sebelah sini yang perlu dikasih uang wakaf produktif ini. Ini perlu cari orang-orang yang amanah, jujur. Anak-anak muda yang cerdas, yang gelarnya di belakangnya MBA, bukan merit by accident, tapi Master of Art di bidang bisnis, yang lulusan Oxford MBA-nya, yang dia kalau dikasih uang 1 juta dalam waktu 1 minggu dia bisa jadikan 10 juta, karena dia sudah belajar, teorinya ada dan dia jujur. Ini perlu dicari. Kalau yang begini, yang di sebelah sini nggak usah dicari. Saya yakin banyak. Betul apa tidak? Loh, bapak-bapak ini yang di sini, ini kan pasti saya yakin nggak mungkin nggak punya duit. Tapi mungkin skala besarnya enggak. Tapi kalau bapak-bapak di sini bergabung 1 juta. Saya hitung berapa ini? Udah terkumpul hampir 30 juta ada di satu ruangan ini. Terus ada anak muda satu di sudut sana nih. Sholat subuhnya di sini. Ya kan?
lulusan apa? IPB, pinter, tapi belum dapat pekerjaan. Kasih dia modal dari uang bapak-bapak yang 1 juta tadi. Berhasil dia bangun masjid ini 10 tingkat. Kalau berhasil, tapi kan soal berhasil ini kan Allah yang memutuskan, betul apa tidak? Kita ini manusia cuma masalahnya kita belum ada tim pencari bakat. Betul apa tidak? DKM belum punya tim pencari bakat. Siapa nih yang mau dikasih nih yang berbakat-bakat ini? Ini saya suka lempar-lempar aja ini. Tim pencari bakat itu dibutuhkan. Di keluarga kita, Pak, keluarga kecil kita perlu mencari bakat anak-anak kita. Karena setiap anak kita punya perbedaan. Gak bisa kita paksa dia semua itu pintar satu bidang. Anak-anak kita itu harus kita tahu bakatnya di mana. Oh, kamu di sini, nak. Nah, sekarang kita pikirkan bukan hanya anak biologis, tapi anak istilah biologis selain anak biologis, istilah lainnya apa? Ideologis. Bahwa ada anak-anak yang bukan anak biologis kita, tapi ideologi dia sama dengan ideologi yang kita bangun. Cita-cita visi misi besar kita sama ada di kepala dia. Dia ingin menjadi apa tadi doa kita? Doa kita setelah salat, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna, coba lihat, waj'alna lil muttaqina imama, menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa, menjadi orang-orang kaya di kalangan orang-orang Islam. Kita perlu kader itu, dan tidak mesti anak biologis, anak-anak ideologis, ya, lewat ini model ini. Bapak-bapak sudah bunyi, itu tanda apa? 20 menit. Ada yang mau bertanya nggak? Silakan. Mangga, silakan. Ini kaitan dengan akan Multi akan. Oke. praktek sekarang yang menyatakan baik itu bahasanya maupun bangsa usaha. Ya. Terus apa terjadi? Ya. Itu multi akad itu kalau kita sebut dalam bahasa Arabnya namanya uqudul murakkabat. Kalau bahasa Inggrisnya hybrid contract, ya. Jadi dalam satu orang dengan ini satu orang, ini satu orang. Mereka berakad, di dalam sini akadnya ada 2, bahkan bisa 3. Pertanyaan saya atau pertanyaan kita paling pertama, boleh nggak? Itu dulu, boleh nggak? Ada yang berpendapat nggak boleh. Ada yang berpendapat boleh. Nah, mari kita lihat. Ini ulang pelajaran ulang ini, Pak, pertanyaan Bapak ini. Ini waktu saya nyusun tesis S2 di satu subtema saya itu ada ini, uqudul murakkabat. Sayangnya waktu tahun itu 2009 belum banyak yang menulis buku itu. Yang menulis buku itu baru 1 orang, namanya Dr. Timur Tengah, dan buku itu bagus sekali. Dan saya kuliah di Kebangsaan Malaysia. Buku itu nggak ada di perpustakaan saya, di perpustakaan kampus saya. Adanya di Gombak, Islamic International University of Malaysia, IIUM, ya kan? Saya kesana nyari buku itu, Pak. Dapat, baca, kesimpulannya apa, Pak? Boleh, menurut buku itu. Ya. Bagaimana dengan Indonesia? Kalau itu kan pengarang Timur Tengah, artinya dia masih luas spektrumnya. Bagaimana dengan Indonesia? Nah, Indonesia kita turunkan dari segi aturan. MUI, DSN MUI membolehkan uqud murakkabah, akad kontrak yang berlapis. Tapi ada bordernya, Pak. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satu syarat yang masih saya ingat, akad-akad yang terbentuk 2, kan tidak mungkin 1. 2 akad yang terbentuk ini di dalam ini tidak boleh saling berbenturan satu dengan yang lain. Jadi dia kayak memang terpisah. Saya kasih contoh. Ini memang kalau tidak ada contoh repot memahaminya. Saya kasih contoh begini. Oke. Akad asuransi. Hari ini yang kita sering dengar asuransi syariah. Itu ada berapa akad di situ, Pak?
Lebih dari satu. Kenapa lebih dari satu Bapak katakan? Karena begini. Ketika ini nasabah asuransi, dia datang ke perusahaan asuransi. Datang dia punya kewajiban bayar apa? Premi. Katakanlah asuransi kesehatan. Apa akad yang mereka sepakati? Kalau aku bayar premi sekian juta setiap bulan, katakan begitu ya. Kalau aku sakit, maka yang akan menanggung biaya perobatan saya siapa? Perusahaan asuransi? Bukan Pak. Kalau itu jawabannya, itulah definisi asuransi konvensional. Karena yang terjadi adalah transfer of risk, memindahkan resiko pembayaran kesehatan dari dia ke sini, ke satu orang, ke satu pihak. Namanya apa tadi? Transfer of risk, mentransfer resiko. Ya toh? Dalam asuransi syariah bukan itu yang terjadi. Ini bukan memindahkan resiko ke sini, tetapi yang terjadi adalah menanggung resiko bersama-sama. Karena peserta asuransi bukan cuma satu orang, ada 100 orang di kumpulan ini. 100 orang ini setiap bulan bayar 1 juta, 1 juta. 100 orang kali 1 juta terkumpul 1 bulan berapa? 100 juta. Dengan mereka berakad, kalau di antara kita 100 orang ini sakit, maka uang yang kita kumpulkan 100 juta itu akan dipakai untuk membayarkan si sakit ini. Arisan. Apa? Warisan? Arisan. Mirip. Tapi bukan arisan murni. Ini masuk karena ada unsur ini. Unsur pihak asuransi. Saya mau urai satu-satu nih biar clear. Sampai di sini paham ya? Jadi kalau sakit di antara mereka akan saling menanggung. Saya tanya, kira-kira akad yang dipakai di sini dengan model kayak tadi, itu akad bisnis apa akad sosial? Separuh-separuh. Harusnya nggak bisa. Ini sosial. Ini namanya tabarruk. Dalam istilah fikih muamalah namanya tabarruk sosial. Saling berbagi. Oke, clear ya sampai di sini. Terus ini apa fungsinya kalau begitu? Kenapa mereka tidak ngurus diri mereka sendiri 100 orang? Koordinator. Gampang nggak ngurusin 100 orang di antara kita? Susah. Maka kita angkat 1 orang ini untuk ngatur kita 100 orang. Diangkat toh? Kira-kira kalau dia diangkat, mau nggak dia nggak ada apa? Untung, nggak dikasih apa-apa, nggak mau. Maka kira-kira hubungan akad antara 100 orang ini yang per individu itu dengan dia bisnis atau sosial? Bisnis. Sudah mulai terpisah, sudah 2 akad Pak. Di sini akad sosial sesama, di sini akad bisnis. Sampai di sini berbenturan nggak? Ada kepentingan yang saling berbenturan nggak? Nggak ada. Ya ini silahkan. Kalau sakit. Kalau ini bisnis, biaya dia. Oke. Cuma 2 akad. Oh enggak. Ini ada 1 akad lagi. Ini masih ada 1 akad lagi Pak. Berapa tadi premi dia ini? 1 orang tadi? 1 juta. 1 juta, jangan 1 juta, 10 juta. 1 bulan 10 juta, keren. Cuma dari 10 juta itu yang mereka masukkan ke dana sosial itu 1 juta doang. 1 juta doang. Yang 9 juta kemana? Ke sini. 9 juta ke sini. 1 juta dana tabarruk sosial, 9 juta dana bisnis. Mau diapain ini 9 juta Pak kira-kira? Harus diputer.
Sekarang kalau memang harus diputar, pakai akad syariah apa enggak? Harus pakai akad syariah. Salah satunya yang tadi kita bicarakan tadi, akad mudharabah. Dia ini pegang uang berarti berapa sekarang? 9 juta kali 100 orang tadi berapa? Ya 90 juta. 1 bulan loh dia dapat. Kalau setahun berapa dia dapat, Pak? 1 miliar ya. Uang 1 miliar ini dalam jangka putaran 1 tahun, karena biasanya asuransi kesehatan itu 1 tahun. Dalam waktu 1 tahun, uang 1 miliar lebih ini dia akan putar ke tempat lain. Dia akan putar ke tempat lain menggunakan akad bagi hasil. Bagi hasil dengan siapa? Kalau itu bisnis untung, saya dapat dari putaran bisnis itu, kalian juga dapat. Sepakati aja berapa persen? 70, 30, 80, 20, 60, 40. Sepakati. Jadi sudah berapa akad sekarang Pak yang terjadi? Sudah 3. Akad sosial sesama peserta, akad upah, ini akad upah kita sebut. Kemudian akad bagi hasil, sudah 3. Dari 3 akad ini berbenturan nggak satu dengan yang lain? Tidak ada berbenturan. Pertanyaannya, kenapa ini harus diputar-putar? Kenapa Pak harus diputar-putar Pak? Karena ini perusahaan kan perlu bayar gaji pegawai. Dia over cost ya. Dia perlu bayar sewa kantor. Betul apa tidak Pak? Mudah-mudahan dari perputaran bisnis ini berkah, dia bisa terus maju. Bapak-bapak saya tanya, perusahaan asuransi terbesar di Indonesia ini siapa? Hah? Jiwasraya udah tumbang, udah banyak masalah. Hah? Apa? Manulife itu masuk di bawah Prudential bukan? Bukan ya, Manulife, Prudential. Setahu saya Prudential yang tinggi sekarang. Aduh, sebut merek salah pula ya kan? Jangan-jangan ini Ustadz agen ini. Prudential terbesar Pak. Di mana sumbernya, markasnya? Bukan Inggris? Bukan ya, Kanada ya? Oh, Kanada. Dia punya seluruh dunia dan dia masuk di 3 besar dunia asuransi. Di dunia ini perusahaan asuransi terbesar 3. Saya tidak tahu di urutan berapa. Salah satunya Prudential. Bapak-bapak tahu sejarah Prudential dimulai sudah berapa puluh tahun? Sudah lama Pak. Perusahaan yang dia bangun image ini itu bukan 1-2 tahun. Dia sudah memutar bisnis ini puluhan tahun. Karena sekarang ada yang namanya asuransi syariah, dia juga ikut-ikutan buka asuransi syariah. Karena dia melihat ini menguntungkan. Nah, kalau persoalan Bapak soal asuransi ke saya soal Ustadz ikut asuransi itu haram atau tidak, itu nanti berikutnya kita bahas. Karena ini urusannya lama. Karena nanti kita mentok di diskusi soal mendahului takdir atau tidak. Repot itu undang Ustadz yang akidah juga itu perlu. Kalau dijajar Ustadz itu menarik. Ustadz syariah, ini Ustadz syariah. Ustadz akidah, yang jurusan akidah. Ustadz hadis, sebelah sana Ustadz tafsir Quran. Itu kalau dia dijajar begini kita, bapak-bapak nanya, itu sekali jawab keren itu Pak. Bisa-bisa bapak diam nggak ngomong apa-apa, yang ribut ini. Sebenarnya ribut dalam tanda petik positif Pak. Karena keilmuan ini mereka akan saling tukar pikiran Pak. Karena umat yang di depan ini sedang menunggu jawaban. Bapak-bapak kalau nanya, umat itu kalau nanya, dia tidak perlu di dalil hadis. Setuju apa tidak? Secara umum, secara kebanyakan Pak. Kalau bapak-bapak di sini keren, pasti tanya dalil. Tapi secara umum umat kita, umat Islam, kalau nanya pertanyaan, dia cuma punya satu keinginan, halal atau haram. Yang pusing siapa? Ini. Yang pusing ini. Makanya itu yang lahirlah konsep ijma. Quran, hadis, ijma, qiyas. Nggak ketemu dalil pasti di Quran, turunkan, cari dia di hadis. Ada sih ketemu di hadis, tapi samar-samar. Turunkan di ijma. Yang samar-samar itu diskusikan ini orang-orang ini. Kata Al-Quran apa? Kata Al-Quran, fas'alu ahlu zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan ahlinya jika kalian tidak mengerti.
yang saya dapati fakta hari ini, yang banyak ribut di medsos soal halal haram ini, itu yang ini apa yang di sini? Saya aja dikata-katain, Pak. Jangan berani-berani masuk medsos kalau mental nggak kuat. Saya aja dikata-katain. Ilmu nggak punya. Saya anggap nggak apa-apa. 5 tahun saya belajar di Al-Azhar, 3 tahun S2. Terus saya dibilang begitu sama dia, kamu nggak yang lucunya begini lagi. Ini mohon maaf ya, lucu nih, lucu. Nggak apa-apa direkam. Tapi mudah-mudahan tidak menyinggung orang. Ada satu postingan tentang fikih muamalah. Saya nggak tahu, saya lupa postingan apa. Saya baca komentar itu ribuan. Mohon maaf, saya suka baca komentar karena saya ingin tahu isi kepala komentator itu apa saja. Baca saya. Ini Ustaz nggak ada kerjaan apa? Kalau ada waktu luang, saya baca. Saya baca. Apa yang terjadi, Pak? Yang posting ini, dia punya Ustadz 1A, katakanlah Ustadz A. Saya berjanji tidak mau sebut nama. Dia pakai Ustadz A yang memfatwakan hukum yang dia posting. Terus tiba-tiba di komentar itu ada yang bilang, coba deh di-compare dengan fatwanya Ustadz B. Oh, rupanya dia pakai Ustadz B. Dijawab sama yang punya ini, apa dia bilang? Kami tidak pernah mengambil ilmu dari Ustadz B. Coba jawaban itu terjadi. Kira-kira kalau Bapak di posisi Ustadz, sakit hati apa tidak? Jadi ternyata di masyarakat kita ini, mohon maaf, ini sudah keluar dari materi kita hari ini. Itu terjadi luar biasa. Apa? Pemecahan mulai dari sampai kepada aspek saya cuma dengar Ustadz itu dan saya tidak dengar Ustadz itu. Bayangkan, Pak, itu bahaya loh. Menurut saya bahaya itu, Pak. Karena nanti kalau oke lah kalau yang bilang begitu dia belajar dengan dalilnya. Saya yakin kalau orang belajar dengan dalilnya wise dia. Tapi kalau tidak, malah akan terjadi bentrokan luar biasa di tengah-tengah kita. Pak, setuju apa tidak nih? Akan terasa suatu saat. Oleh karena itu, Pak, mari kita belajar ini. Saya bilang, kalau saya menyampaikan apa yang saya sampaikan, jangan ambil-ambil semuanya. Tanya, belajar lagi, Pak, baca lagi yang lain. Karena saya saya punya kelemahan. Kadang-kadang kelemahan saya nggak kebangun pas subuh, dicari sama. Iya. Saya di WA terus sampai saya di sini saya baca, masuk lagi WA. Udah di mana Ustaz? Untung kebangun tadi. Tadi mah kebangun, ya. Walaupun padahal saya tidur larut, kebangun juga. Alhamdulillah, itu hidayah. Saya kira itu, Pak. Ini jadi jawabannya ngalor ngidul, tapi mudah-mudahan bisa dipahami karena saya memandang ini perlu dijelaskan. Asuransi tadi. Wallahu a'lam. Masih ada waktu mau bertanya atau kita tutup? Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Ya, ibu ada di belakang. Arisan? Mungkin dikasih mic ya. Ibu-ibu dulu ada satu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wakaf. Ayah mau mewakafkan rumah. Banyak kamar. Oke, saya jawab ya. Bagus. Pakai namanya wakaf mustarak. Kayaknya sudah pernah saya jelaskan? Belum? Baik. Wakaf model pertama, ada 3 model. Wakaf model pertama, dari tadi ini nggak diminum-minum ini. Minum dulu lah ya. Udah dingin ya. Wakaf model pertama namanya wakaf khairi. Wakaf khairi ini 100% hasil pengelolaan diberikan ke umat, ke orang, 100% full. Keluarga nggak boleh ngambil apa-apa. Oke, namanya wakaf khairi. Yang sebelah sini lawan dari wakaf khairi, namanya wakaf ahli, keluarga, atau istilah lainnya wakaf zuriat, asal kata zuriat. 100% hasilnya untuk keluarga, Pak, Ibu. Tidak boleh untuk umat, untuk anak cucu sampai 10 turunan kalau perlu.
Yang ketiga, tengah-tengah, gabungan antara ini dan ini. Dan ini yang ibu tanyakan. Saya, kata ayah, saya akan mewakafkan rumah ini dan semua hasil manfaat rumah ini akan saya berikan kepada ini, tapi saya minta satu kamar untuk kami, keluarga dan anak keturunan saya. Begitu ya? Ini namanya wakaf mustarok. Mustarok, gabungan. Mustarok, asal kata syirk, berserikat. Ada serikat di sini, ada terbagi. Paham nggak bu? Oke. Ada pertanyaan dari 3 model ini? Harusnya bapak nanya yang ini, karena ini seolah-olah kayak wakaf keluarga murni, kok nggak ada nilai-nilainya sama sekali ya? Nggak ada manfaatnya ya? Siapa bilang? Coba bapak buka Al-Quran ketika bicara ayat-ayat infak, ayat-ayat berbagi. Lihat redaksinya. Mendahulukan orang lain apa keluarga? Keluarga, Pak. Nah pertanyaannya, tapi kan gak ada manfaatnya untuk orang lain. Saya jawab, keluarga ini kalau mereka berhasil, tidak ada masalah keuangan, tidak ada masalah ekonomi, mereka adalah bagian dari masyarakat yang sudah terselesaikan. Paham gak Pak? Kalau keluarga kita, anak cucu kita aman, mereka sudah menyelesaikan bagian dari masyarakat itu. Kata Nabi SAW, meninggalkan anak-anak keturunanmu tidak meminta-minta, berkecukupan, itu jauh lebih baik daripada meninggalkan anak keturunanmu meminta-minta kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan sama-sama mengucapkan mohon maaf. Bapak satu masih ada angkat tangan. Masih boleh diizinkan nggak? Enggak Pak? Oh sudah habis waktunya. Bagi yang mau boleh saya silakan. Ya silakan. Oke, saya jawab langsung singkat. Tinggal dilihat pemilik sahamnya. Bank muamalat kalau ditanya milik Islam atau bukan, lihat pemilik sahamnya siapa. Itu kepemilikan dia. Oke Pak ya? Oke, nanti kapan-kapan kita bisa panjangkan jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.